Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Halo. Ada sukacita dan damai sejahtera pada sore hari ini. Amin. Berikan senyum kanan kiri depan belakang. Meskipun pakai masker tetap bisa kelihatan kok. Karena dari mata kita akan melihat orang itu tertawa, tersenyum ataupun sedih. Amin. Mari bersama-sama pada sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan sudah baik kepada kita. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berkat kemurahan-Mu yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Kami percaya jika kami ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah bangkit bagi kami, bahkan Engkau sudah naik ke surga bagi kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu sudah Kau curahkan bagi setiap kami. Ini setiap kami pada sore hari ini datang dengan kerendahan hati. Kami datang untuk menyembah-Mu, meninggikan Engkau, bahkan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Bapak yang sakit disembuhkan, yang berat diberikan kelegaan, bahkan yang kekurangan dicukupkan segala sesuatunya oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Bapak, kami meninggalkan tempat ini, kami menerima kemenangan daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kita tetap tinggal di dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kita ada di sini karena kita sudah dipilih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kita boleh di rumah Tuhan, berada dalam bait-Nya, memandang wajah-Nya, mengucap syukur, memuji nama-Nya. Amin saudara. Ada satu ayat yang memberkati kita pada sore hari ini. Kita baca bersama-sama di Ulangan 7 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab itu haruslah mengetahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Tuhan kita Tuhan yang setia, yang selalu memegang janjinya, tidak pernah meleset. Kasih setianya terus ada buat kita. Amin. Kalau manusia warisannya cuma sampai 7 turunan, tapi kalau Tuhan memberikan berkat kepada kita sampai beribu-ribu keturunan kita. Luar biasa nggak saudara? Saudara mau setia? Mau. Kita mau setia. Mungkin sekarang saudara belum melihat, tapi saudara akan melihat anak cucu, bahkan sampai turunan yang beribu-ribu diberkati dengan luar biasa. Amin saudara. Seperti Abraham, saudara lihat Abraham keturunannya diberkati sampai beribu-ribu tidak terhitung. Janji Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan kepada Nuh juga seperti itu. Terus diberkati keturunannya. Tidak pernah habis berkat Tuhan buat kita. Amin saudara. Saat saudara setia kepada Tuhan, saat saudara mengucap syukur, saat saudara menyembah Tuhan, di situ kasih Tuhan ada buat kita. Amin. Kita punya Tuhan yang ajaib. Janji-janjinya selalu digenapi dalam hidup kita. Amin saudara. Ada satu pujian yang memberkati kita dengan luar biasa. Kita pujikan pujian ini.
anugerah-Mu mengalir bagi setiap kami. Para bahala yang syirala barala bahala barala yang syirala barala bahala barala yang syirala barala bahala barala yang syirala barala penuhi tempat ini, penuhi tempat ini. Biarlah yang lapar dan haus akan Engkau. Oh, pada sore hari ini lebih kuasa. Oh, pada hari ini lebih kuasa. Oh,
Bapa, Engkau sudah memulihkan setiap kami, bahkan Engkau sudah membebaskan setiap kami. Terima kasih Bapa, satukan hati setiap kami Bapa. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Yang siap bersorak-sorai meninggikan Tuhan Yesus, semua katakan amin. Semua katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Biarlah kuasa Tuhan selalu ada di tempat ini, mengalir di tempat ini. Mari bersama-sama kita pujikan. Bukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan
percaya bahwa kuasa Tuhan ada di tempat ini. Kuasa Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan, saya persilakan untuk ibu-ibu kor yang mau mempersembahkan pujian buat Tuhan. Silakan.
mempersiapkan hati kita. Sungguh kami sangat percaya Tuhan, Roh-Mu sudah ada di tempat ini Tuhan, mengalir menjamah setiap kami, bahkan memulihkan kami, membebaskan kami, bahkan menyembuhkan kami, bahkan mencelikan mata kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
untuk sore hari ini Tuhan. Untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami merasakan kebaikan demi kebaikan, hari demi hari yang tidak pernah putus. Pertolongan dan keajaiban-Mu itu nyata di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk sore hari ini. Biarlah segala pujian penyembahan kami, ucapan syukur yang terbaik yang diterima oleh-Mu. Dan biarlah pada hari ini kami menikmatinya. Kami ingin membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan. Kuduskan kami, kuduskan hamba-Mu. Biarlah layakkan kami semua untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus dari awal hingga akhirkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Nah, shalom. Saudara bersukacita? Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar langsung saja ke kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-8. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Bapak Ibu sudah dapat, kita akan baca bersama-sama di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Dikatakan demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi, yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah tak terpisahkan dari kasih Allah. Saudara, kalau ada suatu pertanyaan kepada kita, bisakah kita ini terpisahkan dari kasih Allah? Pasti tidak bisa, saudara. Ya. Apapun masalah yang kita hadapi sekarang itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Ya, saudara, hari-hari ini pun penderitaan dan kesulitan datang kepada kita. Orang karena pandemi COVID-19, saya seringkali melayani banyak orang, saudara. Mereka ada yang keluarganya yang dikasihi, yang dicintai itu meninggal. Kita ini pendeta harus segera selalu siap untuk mengantarkan keluarga yang dikasihi ini kepada pemakaman yang benar. Belum lagi dalam usaha pekerjaan mereka itu sedang kacau. Rumah tangga kacau. Ternyata rumah tangga itu kalau nggak ada duit bisa jadi kacau, saudara. Ya, saya ini heran. Ternyata rumah tangga bisa langgeng itu bukan didasari cinta. Ternyata didasari kalau nggak punya uang. Ya, saya kemarin itu jadi saksi Karena teman saya bilang, Pak Tony, tolong saya, kenapa jadi saksi? Saksi apa ini, Pak? Ini orang sudah menikah 3 kali. Maksudnya 3 kali bagaimana? Ini pasangan suami istri muda umur 30, udah 3 kali cerai, kawin cerai, menikah lagi. Jadi tetap pada pasangan yang sama, ya. Jadi pasangannya ini umur 30, mereka ini datang kemarin itu hari Jumat. Jadi sudah cerai yang ketiga kali dan diteguhkan lagi. Saya sampai geling-geling kepala ya. Yang pertama di mana? Di Amerika. Habis di Amerika cerai. Yang kedua di Australia. Karena mungkin di sana kawin cerai nggak boleh di Indonesia, saudara. Saya bilang, kok mau Pak? Ya daripada mereka nggak menikah. Alasan pertamanya apa? Ya itu gara-gara uang, ya saudara. Ternyata uang ya bisa mengalahkan cinta. Nah, saudara cinta sama Tuhan? Kalau nggak punya uang tetap cinta Tuhan? Coba lambaikan tangan, saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya, jangan jadikan Tuhan oleh gara-gara uang, saudara. Amin.
Jangan gadaikan Tuhan itu gara-gara jabatan, jangan gadaikan Tuhan gara-gara apapun. Saya mau katakan pada sore hari, tidak ada masalah apapun, penderitaan apapun, kesulitan apapun yang bisa memisahkan Allah itu dari kita. Tidak ada. Pembacaan firman Tuhan yang tadi kita baca itu suatu pengalaman Paulus yang ingin dia bagikan kepada kita tentang kasih Allah. Kita tahu dari setiap kitab-kitab Paulus yang Paulus tulis, Paulus itu menerangkan bagaimana dia mengalami penderitaan, saudara. Bagaimana dia mengalami kesulitan, bagaimana dia mengalami berbagai masalah dalam hidupnya. Tetapi satu hal yang dia yakini, kasih Allah itu tidak pernah terpisahkan dari dirinya. Amin. Saudara, kalau hari ini saudara dihadapkan dengan penderitaan yang kecil, saudara-saudara hilang dari kasih Allah, aduh rugi. Saudara. Kita lihat ya, ada anak Tuhan yang namanya Nani Idol itu, entah gara apa dia tinggalkan Tuhan. Saudara, jangan pernah jauh dari Tuhan, rugi. Saya mau katakan, rugi. Di depan mata saya sebagai hamba Tuhan, mati hidupnya setiap umat Tuhan yang saya lihat itu tahu prosesnya, saudara. Bagaimana kasih Allah itu ada dan hidupnya itu sampai di penghujung akhir hidupnya. Kasih Allah itu tetap terlihat. Saya mau katakan hari ini Paulus ingin membagikan kepada kita tentang pengalaman tentang kasih Allah. Nah saudara, Paulus itu mencatat tadi di dalam ayat 35 sampai ayat 39 semua hal yang bisa memisahkan dia dari kasih Allah. Dia catat dan kita baca tadi. Ternyata semua hal yang dicatat oleh Paulus ini tidak dapat memisahkan Paulus dari kasih Allah. Amin. Penderitaan seperti apa yang sudah dialami Paulus? Kita belum sehebat Paulus, saudara, penderitaannya, kesulitannya. Tetapi dia tetap, saudara, ada di dalam kasih Allah. Dan dia merasakan akan kuatnya kasih Allah itu ada di dalam hidupnya. Maka ditulis Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ayat firman ini sering ada di nisan, saudara. Nisan orang-orang Kristen. Saudara baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, saudara. Nah saudara lihat, akhir daripada hidup Paulus, dia tidak pernah kehilangan akan kasih Allah. Saudara, kasih itu sangat-sangat menghangatkan. Di dunia ini orang butuh kasih, betul lah saudara. Saya ini punya kucing. Kucing itu waktu datang ke rumah saya itu putih, umur 1 bulan kurang. Anak saya Melinda itu bawa kucing, dia takut-takut di luar. Karena saya ini tidak terlalu suka binatang ya. Tapi karena kucing itu ada datang ke rumah saya mau tidak mau saya harus pelihara, saudara. Sekarang udah hampir 1 tahun ya. Saya mandikan dia, cakar dia, kesakarannya ini sudah. Kalau dimandikan dicakar ya. Tapi kalau dia ngerti kalau dipeluk gitu ya, di dada saya dia diam. Tapi kalau urusan mandi itu dia tidak mau ya. Kucing itu waduh dicakarnya. Tapi kalau urusan dibelai, dikasihi, dia itu sayang. Dia tahu, saudara. Saudara makanya kalau punya istri itu dibelai, ya. Amin. Siapa yang suka belai istri? Ya, bukan dibelai, ya, dibelai, saudara. Jangan dibelai, nggak enak, dibelai. Ya, dibisi. Saya sebagai seorang pria, sebagai seorang suami itu rajin. Kalau istri itu sering dibelai, sering dikata-katakan hal yang manis, yang cantik, dia harus minum, saudara. Amin. Tidak perlu saudara beli makeup yang mahal itu, tidak perlu. Saya seringkali kalau jalan sama istri saya, dikira ini saya masih umur 40-an, kurang itu 40-an. Saya bilang ini saya udah gocap 1 loh. Hah? Pak Antoni udah gocap 1 ya? Ya.
Kasih itu sangat dibutuhkan kita, saudara. Oleh sebab itu belajarlah untuk bisa mengasihi. Makanya Allah bilang kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu. Allah itu sudah mencurahkan kasih-Nya sepenuhnya kepada kita. Kita sekarang suka sekali pembalelo sama Tuhan itu. Sembarangan. Jangan, saudara. Jangan sembarangan akan kasih Tuhan. Saya didik anak saya untuk mereka itu mengasihi Tuhan, melayani di masa muda. Saya mau katakan kepada anak saya, ingat loh ya, Papa ini bukan seorang pengusaha. Papa tidak punya harta, tidak punya apa, tapi Papa punya Tuhan. Lu besar itu karena uang dari Tuhan. Lu kalau udah kerja, lu itu kembalikan kepada Tuhan. Melayani kembalikan kepada Tuhan. Kalau bisa sekarang ini anak-anak saya kan melayani musik. Di rumah itu buku-buku teologi itu saya suruh baca. Karena kenapa? Suatu saat lu pasti Tuhan pakai, karena keturunannya pendeta itu gak jauh dari itu, saudara. Hidup lu tuh harus jadi berkat. Belajar untuk menyalurkan kasih Allah itu kepada orang lain yang membutuhkan. Terbias kasih Allah itu, karena manusia itu sangat membutuhkan kasih. Kasih siapa? Kasih Allah. Sekasih sesama manusia, suami istri aja saling butuh, apalagi kasih Allah. Amin. Oleh sebab itu, saudara, rasakan kehangatan kasih Allah itu lewat apa? Lewat ibadahmu, lewat doamu, lewat baca firman-Mu. Jangan pernah tinggal berdoa, jangan pernah tinggal beribadah, jangan pernah tinggalkan itu yang namanya membaca firman Tuhan. Jangan saya baca firman Tuhan, bukan karena saya pendeta saya baca. Tidak, saya bilang mana saya bukan. Ini surat cintanya Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan. Ketika kau ingin merasakan kasih Allah itu ada di dalam firman-Nya. Bagaimana kau bisa merasakan kasih Allah kalau kau tidak tahu baca firman Tuhan? Kalau kau tidak tahu punya berhubungan doa dengan Tuhan? Jangan, saudara. Jangan pernah tinggalkan kasih Allah itu dari hidupmu. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, perjalanan hidup kita ini perlu pendampingan kasih Allah selama di dunia ini. Tidak bisa kita ini tanpa Allah, tidak bisa. Kita mau jago-jagoan merasa hebat karena kita kaya. Hartamu bisa habis. Pandemi menghabiskan banyak harta orang, saudara. Saya masih muda kuat. Wah, gagal. Ingat, pandemi menghancurkan hidup manusia. Banyak yang mati. Banyak keluarga-keluarga meneteskan air mata, cuma ingin menunjukkan kepada manusia bahwa manusia itu terbatas. Kalau engkau tahu terbatas, kita membutuhkan kasih Allah. Amin. Siapa yang membutuhkan kasih Allah sekali lagi? Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita akan belajar ada dua alasan yang jelas mengapa kita ini tidak terpisahkan daripada kasih Allah. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-38. Ayat 38 di dalam Roma 8 ayat 38 itu dikatakan demikian. Sebab aku yakin. Yang pertama, alasan pertama, mengapa kita tidak terpisahkan dari Allah? Sebab kita punya keyakinan. Hidup ini harus punya percaya, saudara. Amin. Hidup ini harus punya keyakinan. Itu yang membuat kita ini tidak terpisahkan dari kasih Allah. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, ketika kita percaya, ketika kita yakin, firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 38, baik maut maupun hidup tidak dapat memisahkan kita. Baik maut maupun hidup tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Rasul Paulus menulis maut dan hidup. Kenapa dua-duanya ditaruh, saudara? Karena maut dan hidup itu selalu berdampingan, ada di dalam kehidupan kita. Kita selalu dalam hidup, selalu ada maut, ada hidup.
Maut dan hidup itu menunjukkan kekuatannya, powernya, kuasanya. Kita lihat maut di tengah-tengah pandemi ini, siapapun dilibas, saudara. Wah, kengerian itu ditunjukkan oleh maut. Tapi hidup juga menunjukkan powernya. Di dalam kehidupan kelimpangan hidup, kedua hal ini, maut dan hidup, itu menarik kita untuk keluar dari kasih Allah. Nah, saudara yang terkasih, Rasul Paulus itu menunjukkan kepada kita betapa maut itu bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tanpa, kalau kita ini tidak percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka maut dan hidup itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Oleh sebab itu kita harus hidup dengan percaya kita, yakin kita. Tadi ditulis maut itu di urutan pertama, saudara. Kenapa Paulus tulis di urutan pertama maut? Karena sejak dahulu di Taman Eden, maut itu, saudara, memisahkan Adam dan Hawa dengan Allah. Maut itu memisahkan kasih dengan kasih, orang yang kita kasihi. Mama saya itu berapa bulan yang lalu, itu bulan Desember, dipanggil Tuhan. Maut itu memisahkan, saudara. Orang yang dikasihi dengan dikasihi. Maut itu memisahkan hubungan kasih antara Adam dengan Allah. Adam dan Hawa tidak punya hubungan persekutuan lagi dengan Tuhan oleh karena maut. Tidak ada cinta-cintaan antara Tuhan dengan Adam dan Hawa lagi karena maut. Bahkan ketika Adam dan Hawa, saudara, jatuh dalam dosa, maut itu mengikat. Maut itu menahan Adam dan Hawa. Sampai sekarang hidup anak cucu keturunan Adam itu terikat dengan maut. Maka Rasul Paulus dalam Roma pasal 7 ayat 24 dikatakan gini, siapakah yang dapat melepaskan kita dari tubuh dosa ini, tubuh maut ini? Tidak ada, saudara. Aku manusia celaka, kata Paulus, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kita ini diikat tubuh maut, saudara. Tidak bisa terlepas. Tapi kalau kita yakin ada Yesus dalam hidup kita, maka tubuh maut ini yang bisa melepaskannya itu cuma Yesus. Amin. Yesus yang bisa melepaskan kita dari tubuh maut ini, tubuh dosa ini, saudara. Kematian Yesus di atas kayu salib menunjukkan kepada kita maut itu, saudara, dibalik yang tadinya menjadi kematian bagi kita, menjadi kehidupan bersama dengan Tuhan. Salib itu menjadi materai tanda kepada maut, bahwa kuasa maut itu sudah dikalahkan di bawah kaki Yesus. 1 Korintus 15 ayat yang ke-26 dikatakan, musuh terakhir daripada manusia itu maut sudah dikalahkan. Yesus mengalahkannya di atas kayu salib. Lewat kematian dan kebangkitan Yesus, kita tidak lagi berada di dalam tubuh dosa, tubuh maut ini. Makanya orang Kristen, saudara, kalau mati, ya, mati itu cuma satu kali. Hidupnya dua kali. Hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang bersama dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak di dalam Tuhan, mereka hidupnya cuma satu kali, matinya dua kali, saudara. Dan tidak tentu kemana mereka. Ya, mereka berada di neraka, kepada kehidupan kematian yang kekal, saudara. Rasul Paulus menunjukkan betapa ngerinya maut ini. Manusia itu, saudara, di dalam hidup ini ada 4 yang ditakuti. Ada yang tahu? Pertama itu, manusia itu takut miskin.
Kita lihat. Takut miskin, kalau yang udah kaya gara-gara pandemi ini, waduh, reputasi, harga diri, semuanya habis. Sekarang ini hamba Tuhan bilang harga cabai naik, apa-apa naik, tapi Roh Kudus yang turun. Wah, keren ya. Itu suatu yang luar biasa. Semuanya harganya mahal-mahal, tapi harga diri murah katanya. Ya, Bu Gembala kemarin ngomong gitu ya. Harga diri kita ini loh. Yang pertama orang takut miskin. Yang kedua itu orang takut sakit. Sedikit-sedikit gara-gara COVID ini apa-apa sebuah teman saya itu aduh bolak-balik periksa dokter. Lah kok Pak COVID Antoni katanya. Ngeri aku ya. Kenapa? Takut mati. Nah itu loh saudara. Takut sakit Pak. Masih punya bojo cantik Pak. Lah kok emang itu milik Tuhan lah. Iya milik Tuhan. Tuhan kasih saya ya. Harus disyukur ya Pak. Harus dijaga Pak. Yois bagus. Saya punya teman itu, aduh, ya, istilahnya itu kontraktor itu punya usaha di Bali. Saya ini baru ke Bali, saudara. Doakan dia punya kayak semacam guest house ya, guest house itu atau rumah penginapan, kan besar itu. Saya nginep di sana, saya doakan ada pembangunannya lagi. Ya pendeta ini enak, kadang-kadang naik pesawat, kadang-kadang naik mobil pribadi. Karena kemarin tuh Antoni saya nggak dampingi, nggak apa-apa, saya naik bis, saudara. Baru tahu kali itu saya naik bis pulang pergi. Di sini juga ada segala asetnya ada. Ya pendeta nih Pak Antoni, ke apartemenku ya, Doano Pak Antoni. Iya, Doano. Pak Antoni saya punya ruko mau jual harganya kemarin 5,5 M. Buat apa Pak? Buat bayar utang. Oke ini utangmu Pak 5,5. Iya berarti. Aku malas bayar tiap bulan atau setiap tahun 350 juta. Oke ya aku aja Pak, itunya Pak. Bunga kita bikin gereja. Lo apa kasih balaiku Pak Antoni. Iya wes didoain laku sudah bayar utang. Ya gara-gara kondisi gini pandemi ini. Tapi saya bilang aja lupa Tuhan lo ya. Enggak Pak. Ya saudara lihat, zaman sekarang ini orang itu melihat keadaan kondisi ini, mereka sangat-sangat protektif ya. Sekarang ini katanya ada Omikron tipe apa lagi, saya juga kadang pusing. Ya udahlah. Tapi saudara yang sudah vaksin, sudah booster, ya belum booster ya booster, amin ya, supaya tetap jaga, bisa nikmati kehidupan ini. Ya, saudara ya, kapan lalu itu sekitar hampir 1 tahun lalu, mertuanya meninggal, keponakan mertua ini meninggal, ibu ini meninggal. Saya doain di rumah sakit udah dokter Stomo, tak bisa dia. Nggak taunya 1 jam didoakan langsung pergi. Dan itu dia punya keponakan, ibu ini meninggal juga pada dokter. Otomatis Antoni mau kubur di mana? Di Sentong. Waduh jangan dah saya bilang. Karena itu harus beli baju APD-nya nanti apa segala macam. Bagaimana Pak Antoni? Udah lewat Zoom. Ya, saya makamkan orang lewat Zoom. Untung saya nggak pergi. Jadi orang yang ngubur, yang pergi ke sana malah akhirnya jadi sakit. Aduh puji Tuhan pikir saya tuh Tuhan. Ya. Di Keputih itu kita harus pakai APD, kita harus punya izin itu. Saya bilang harus punya izin. Enggak Pak Antoni. Nah sekarang kadang-kadang jemaat itu enggak mau beli baju APD-nya, suruh pendetanya datang dengan kuasa Tuhan doakan ngubur. Saya bilang beli APD itu 2 juta sekali pakai uang. Saya bilang daripada pakai aja APD kasih aja saya aja dah. Lewat Zoom. Enggak mau Pak Antoni enggak ini. Ya udah kalau mau lewat Zoom aja, kalau enggak mau ya udah saya bilang. Siapa yang mau berisiko? Ya udah lewat Zoom. Dikuburkan dengan layak. Saudara, maut itu menunjukkan kengeriannya. Oleh sebab itu jangan pernah kita ini keluar dari kasih Allah. Saya melihat orang itu yang tidak di dalam Tuhan. Ini saya mau kasih kesaksian sedikit saudara. Saya ada 3 atau 4 kali
Yang terakhir kali itu yang di Makassar. Di Makassar itu saya nggak tahu dari mana orang itu kok bisa telepon saya pagi-pagi jam 2 pagi. Saya tuh berperang dengan orang itu. Berperang untuk orang itu. 2 jam, jam 2 sampai jam 4. Ternyata orang itu sudah mati, saudara, karena COVID. Hidup. Saya kaget. Pak, ini suami saya sudah mati sebenarnya. Hah? Saya pikir, ya ampun Tuhan. Jadi doa orang tapi hidup. Akhirnya jam 4 sore sampai jam 6 sore dia ngalami koma. Hidup lagi. Ya. Tetapi setelah jam 10 malam sampai jam 12 tidak tertolong. Ya. Oh, dia jeruk-jeruk, Pak Tony, kenapa kok nggak hidup lagi suamiku? Aduh Bu, saya nggak tahu Bu, saya bilang gitu. Ya Tuhan. Ternyata saudara, pada saat jam 2 pagi sampai jam 4 Bapak itu berada di ruangan lapangan yang besar. Dia melihat orang-orang tinggi besar-besar menyeret dia, membawa dia, mendorong dia. Dia dalam keadaan tubuh yang sudah itu, dia diam aja, dia itu dalam keadaan ketakut. Kenapa kok Bapak bisa hidup? Mendengar suara dan melihat cahaya, dia ke sana. Dulu ada di gereja namanya Pak Cipto, ya, Cipto Maruto itu yang di Sutorojo Prima itu, namanya Pak Hadi, cuci darah dia. Dia sering jadi singer karena cuci darah ginjal. Ini si Yusak ya, apa yang main bass siapa? Yusak mungkin pernah di sana. Itu Pak Hadi itu cuci darah dia. Cuci darah, jadi ceritanya 3 bulan sebelumnya dia di rumah sakit haji. Teriak kencang gini. Istrinya telepon saya datang sama istri saya doakan, dia balik. Ya. Kalau yang tadi yang di Makassar ini sekitar ada 6 bulan 8 bulan yang lalu, tapi kalau yang Pak Hadi itu udah sekitar 8 tahun ya. Dia ceritanya sama. Dia berada di tengah-tengah hal yang gelap gitu, gak ada jalan, kayak orang bingung didatangi makhluk-makhluk tinggi itu. Sampai akhirnya ketika didoakan, dia itu saudara bisa keluar. 3 bulan kemudian dia cuci darah di rumah sakit Dr. Sutomo. Ya, dia pingsan karena cuci darahnya gak berhasil. Dia panggil saya nih sekitar jam 12 siang. Saya datang, kenapa Pak Hadi? Pak Antoni cuci darahnya gak berhasil. Nah, ngomong 1 jam lebih, jam 1 lebih itu kita doa. Habis doa saudara, amin, dia meninggal. Pak Hadi ini apa nih? Meninggal ya, saudara. Ternyata saudara, kalau hidup kita tidak terikat dengan Tuhan, dunia ini ya dikuasai roh Tuhan dan roh iblis, saling tarik menarik. Betul? Mau bawa kita ke Tuhan, nggak mau dia, bawa ke sini, saling tarik menarik. Oh, ini bagian gua nih, kemarin nih habis melakukan dosa ini, masuk neraka ini, ayo. Tuhan bilang enggak, ini bagian malaikat Tuhan bawa. Makanya saudara, coba perhatikan, saudara kalau ke rumah sakit. Untung aja mama saya itu saya doakan sampai terakhir, dia bilang, Bang ini kok, ini di mana kok banyak malaikatnya Bang, aku kok dihabiskan di urapi Tuhan. Saya kasih makan, saya kasih minum. Ya, sebelumnya 1 malam itu dia buang air besar, saya bersihin pampersnya selama 4 kali itu. Jam 8:30 pagi itu, habis makan, habis minum, habis cuma meninggal. Panggil Tuhan dengan tenang. Saudara, kalau iman kita hilang, kasih kita hilang, kengerian maut itu datang. Paulus tadi bicara hidup. Hidup bisa menarik kita untuk keluar dari kasih Allah, saudara. Karena orientasi kita, pikiran kita, fokus kita hanya kepada hal kesenangan kita, kenikmatan kita. Kita tidak pernah
coba untuk memberi kenikmatan kepada Tuhan. Bagaimana kita memberi kenikmatan kepada Tuhan? Kita bisa nggak menyenangkan hati Tuhan? Bisa. Berikan hidupmu ini sebagai persembahan yang benar, saudara. Amin. Jangan hidup curang, jangan hidup bohong, jangan hidup sembarangan, jangan suka ngaco mulut ini, jangan suka nipu orang, nggak boleh. Hidup itu bisa memisahkan. Kalau kita ini masih muda, berikan untuk Tuhan. Sampai masa tua kita tuh berikan untuk Tuhan. Ingat Tuhan, berdoa, nyembah Tuhan, puji Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, kenikmatan. Ketika Tuhan dipuaskan, maka Tuhan akan memuaskan kita. Gak usah pusing masalah-masalah kehidupan kita ini. Tuhan yang akan memberikan. Tuhan bilang gini, jangan kamu khawatir tentang soal makan minum. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Bukan kesusahan hari ini satu minggu. Enggak. Nanti Tuhan yang bereskan. Tuhan bereskan hari ini, besok Tuhan bereskan. Itu namanya kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia terus diberikan hari demi hari kepada kita. Bukan kasih karunia itu 1 bulan, enggak, baru 1 tahun. Enggak. Kasih karunia itu hari demi hari Dia kasihkan. Hidup ini bisa menarik kita, saudara, dengan keinginan dunia kita, nafsu daging kita. Itu mendatangkan maut. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada kita hari ini, ingat saudara, kita ini berhutang kepada Tuhan. Amin. Roma 8 ayat 12, kita ini berhutang kepada Tuhan. Pernahkah kita ingat bayar hutang? Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Kita ini berhutang kepada Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita namanya orang berhutang, selalu harus ingat. Kita ini kadang-kadang kalau sudah hutang uang sama orang, pura-pura lupa. Ya, hutang 5 juta, saya pernah pinjami orang 5 juta, alasan ini hilang. Ditelan bumi orangnya, saudara. Hutang 30 juta dulu itu pinjam untuk modal itu hilang. Akhirnya sampai orangnya sekarang ini di penjara gara-gara di tempat kerjaannya utang sampai 5M. Di penjara sama perusahaannya. Saya bilang, Ci, kamu tuh anak Tuhan, kok kelakuannya gitu. Ini uangnya hamba Tuhan lu 30 juta, Ci. Saya bilang, aduh, kamu gak tobat dulu, udah pernah lakukan, dilayani saya. Ya, jangan saudara. Konsekuensi hukum di negara ini ada, hukumnya Tuhan ada. Saudara, saya mau katakan kepada kita, mari hari-hari ini jangan tenggelamkan hidup kita dengan keinginan-keinginan kita, saudara. Kita berdoa, saya berdoa bagi anak saya berdoa bagi hidup saya berdoa bagi pelayanan saya berdoa bagi orang-orang. Saya ajari orang-orang yang dekat dengan saya untuk belajar untuk ingat Tuhan. Jangan ingat hidupmu. Wah, apa-apa saya. Kita makan ini, saya ini pernah diajak orang makan nih, saudara. Sirip ikan hiu itu nggak tahu harganya berapa, 1,5 juta kali ya. Di apa namanya itu, kalau di wilayah barat itu air itu apa, laut apa bahasa Inggrisnya itu. Bukan si master, bukan, agak kesananya ocean ya, masalah kan ada itu. Saya nggak mentolong makanya tanya piro nih 1,5 juta. Aduh, saat ini ingat istri, ingat anak ya. Padahal kalau dimakan ya rasanya ya begitu aja. Makan, kita ini makan seberapa, apalagi udah umur tambah ini, apa sih yang mau dibikin ganteng gimana ya, udah kayak ganteng ya udah begini sudah. Ya. Betul dah? Ya udah ganteng begini. Mau dibikin apa lagi gantengnya? Kadang ada orang saking kebikin ganteng, warna rambutnya dibikin oranye. Saya bilang, Pak, rambutmu dibikin oranye? Ya, kayak megaloman, Pak. Dia bilang gitu. Ketawa dia, masa sih Pak Antoni? Iya. Enggak, eman Pak. Punyanya Bojo itu masih ada. Si saya tak ngasih, aduh. Bojo malah kayak, waduh. Ya enggak apa-apa, itu perempuan-perempuan sampai enggak usah ganteng. Nanti jadi omongan enggak enak sampai. Iya Pak Antoni. Nah, saudara, manusia itu berusaha apa-apa seperti firman Tuhan, semuanya keinginan sampai akhirnya lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan.
Coba tetanggamu ya. Ini ojo lupa Tuhan ya. Coba jangan lupa Tuhan. Amin. Siapa yang tidak mau lupa Tuhan? Selalu ingat Tuhan. Amin. Bilang sama diri kita, aku ingat Tuhan. Yang terakhir saudara, alasan kedua mengapa kita ini tidak bisa terpisahkan oleh kasih Allah, dengan kasih Allah. Dalam ayat 39 dikatakan demikian. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Alasan yang kedua karena kasih Allah itu sendiri. Ya. Kasih Allah hadir di dalam hidup kita, dianugerahkan kepada kita lewat siapa? Yesus Kristus. Mengapa Yesus itu diberikan kepada kita? Alasannya apa? Karena dosa, saudara. Dosa ini sesuatu yang serius bagi Allah. Maka dosa itu, saudara, di dalam kehidupan manusia itu, saudara, mematikan roh kita. Roh kita ini kalau ada dosa mati. Makanya orang kalau berdosa tidak punya hati nurani. Betul ya? Tidak punya hati nurani. Baik kepada istri, kepada suami, kepada orang tua. Udah kalau ada dosa itu yang mematikan hati nurani, mematikan roh. Hati nurani itu roh. Tidak hanya tidak punya hubungan dengan Allah, tidak punya hubungan hati dengan sesama, tidak ada. Dosa itu, saudara, membuat kita ini jauh dari berkat Tuhan. Ini dosa masalah serius. Saudara tahu kalau keran air itu sudah dibuka, di bawahnya ada ember. Ember itu harus tepat di tengah-tengahnya, maka airnya tercurah. Berkat itu tetap dicurah. Tapi kalau tergeser, tidak ada lagi di sana, maka kita nggak terima. Sama demikian. Kalau kita menjauh dari kasih Allah, maka kita tidak akan pernah dapat itu berkat Tuhan, saudara. Saudara mau lakukan apapun, jungkir balik gimana pun, kita nggak akan dapat itu berkat Tuhan. Kita tidak akan pernah menikmati. Oleh sebab itu kita bangun kesadaran kita betapa Allah itu mengasihi kita. Maka Dia mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita, melepaskan kita dari dosa, melepaskan kita dari segala banyak kerugian yang didatangkan dosa, saudara. Hidup di dalam kutuk, hidup di dalam segala sakit penyakit, hidup dalam kehilangan berkat Tuhan. Kita punya hubungan dengan Tuhan terputus, saudara. Dosa itu sangat senang membinasakan roh kita, sangat senang membinasakan tubuh kita. Tetapi Allah beda, saudara. Kenapa Allah itu dengan kasih-Nya mau mengutus Yesus? Karena Tuhan itu melihat Zoe. Tahu Zoe? Zoe itu hidup Allah. Di dalam hidup kita ini ada Zoe. Ada hidupnya Allah, ada nafasnya Allah. Kalau manusia itu lebih senang lihat bios. Bios itu, saudara, sesuatu yang nampak secara fisik. Makanya namanya bioskop. Ya, bioskop itu, saudara, wah, gerak-geriknya, wah, ini orang ganteng, aku senang. Ya, oh, ini cantik, aku senang. Wah, dia ini kaya. Wah, dia ini pintar. Itu bios namanya. Manusia tertarik kepada hal itu, tetapi Tuhan tertarik kepada roh yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita ini berdosa, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena ada Zoe dalam hidup kita ini, ada nafasnya Allah, ada hidupnya Allah. Manusia kalau udah kita berdosa, sudah punya salah, tidak mau senang dia. Betul tidak? Tidak senang, tidak suka. Oh, salah kalau ini nggak genap. Mantu ya, didelok sama mertua ini. Walaupun kau cantik, tapi kelakuanmu elek, nggak senang. Betul ya? Tapi kalau waduh, kelakuannya baik, ganteng, cantik, oh senang. Tapi kalau udah bersalah, udah dosa, tidak mau manusia. Itu manusia. Beda dengan Allah. Manusia, saudara, kita ini orang berdosa. Orang lain tidak peduli, tetapi Tuhan peduli. Kenapa?
karena kasih-Nya. Dia melihat Zoe dalam hidup kita. Tuhan itu tertarik karena Zoe, karena hidupnya ada dalam hidup kita. Selama Zoe itu masih ada dalam hidupmu. Kalau hari-hari ini kau mulai hidup di dalam kenyamananmu, mulai hidup di dalam segala hal yang kenikmatan hidupmu, dagingmu, ingat, kau sedang mulai ditenggelamkan dan dijauhkan dari kasih Allah. Kebenaran firman ini sikat, saudara. Tapi kita perlu ingat, kasih Allah itu tidak terpisahkan dalam hidup kita. Masalah apapun, persoalan kesulitan, penderitaan apapun tidak bisa memisahkan. Kenapa? Karena Allah melihat Zoe-nya, lihat rohnya, lihat ya, hidupnya Allah itu ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu miliki Tuhan itu, pegang Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Jangan pegang mantumu, anakmu, ya. Jangan pegang siapapun, karena masa tua kita, kadang-kadang kita ini akan sendiri, saudara. Anak-anak mereka punya keluarga, punya kehidupan. Tapi kalau kita punya Tuhan, kasih Allah itu menudungi kita, menyertai kita. Ya. Anak ditelepon belum tentu ngangkat, betul ya? Nah, kita bisa marah-marah. Mana ekoriku? Yo, telepon ini gak angkat-angkat. Gak rumah, ya gak rumah. Aku yang teleponku ya tak patah ini karena alasan aku. Oh, koriku, kamu. Tapi Tuhan kalau saudara panggil, Dia datang dalam kasih-Nya, memberikan damai, memberikan ketenangan. Dia memberikan kita kekuatan. Kita berjalan walaupun kita ini dalam umur-umur kita sekarang tetap kuat dan sehat karena kasih-Nya. Amin. Bersama-sama saya undang bangkit berdiri. Karena akan satu pujian yang terakhir itu saja, saudara. Tutup mata, saya akan berdoa bagi saudara agar kasih Allah itu tetap ada di dalam hidup kita. Agar kasih Allah itu mengalir sepenuhnya dalam hidup kita. Shikata karalama. Mari saudara saya undang bangkit berdiri, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Shikaralama yata karalama ralama, sembah Dia. Shikaralama yata karalama Uralama yata karya masih karalama yata karalama ralama. Biar roh Tuhan hari ini, kasih Tuhan ada membebaskan. Ketika kau sedang memiliki masalah, persoalan apapun, yakini satu hal, Tuhan itu membebaskan kita, melepaskan kita dari segala ikatan, masalah-masalah, penderitaan kita, kesulitan kita. Dia hadir menjadi pelindung bagi kita, kekuatan bagi kita. Serukan
saudara. Bapa di surga, pada malam hari ini Kau melihat tangan yang terbuka, Tuhan, yang punya keyakinan akan Tuhan, yang percaya akan Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan di dalam masa-masa tua kami dalam kesendirian. Banyak orang akan meninggalkan kami, bahkan orang yang terkasih yang paling dekat dengan kami pun pergi. Tetapi Engkau tidak akan pernah lepaskan kami, Tuhan. Maka di tengah masalah dan penderitaan kami, Kau selalu ada, Tuhan, hadir menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah berkat-Mu menguasai setiap umat-Mu pada malam hari ini dengan kasih-Mu yang luar biasa. Kami hidup, Tuhan, dari hari ke hari dan menikmatinya. Biarlah hidup kami ini karena cinta-Mu. Terima kasih untuk segala yang Tuhan sudah lakukan. Hari ini kami percaya yang sakit disembuhkan oleh kasih-Mu, Tuhan. Dipulihkan tubuhnya, dipulihkan organ-organ tubuhnya. Segala usaha pekerjaan kami, usaha pekerjaan anak kami, mantu kami, Tuhan akan buat berhasil karena kasih-Mu, Tuhan. Tuhan akan jamah segala usaha yang kami kerjakan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, oleh karena kasih-Mu Kau melindungi kami dari segala penyakit yang sedang merajalela sekarang hari ini. Kami dijauhkan dari tulah, kami dijauhkan dari segala hal yang jahat. Perlindungan, kuasa, dan kasih-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami dipulihkan karena kami mendapatkan kasih Allah itu. Hari-hari ini kami akan membangun persekutuan dan hubungan kami kepada-Mu. Doa-doa kami menyukakan hati Tuhan, hidup kami menyukakan hati Tuhan. Kehidupan yang sungguh yang Tuhan inginkan daripada kami, Tuhan terima. Terima kasih. Diberkatilah umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mereka pulang dan menerima berkat itu. Jadilah doa kami kepada setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. kasih Tuhan, puji syukur Engkau malam hari ini masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus ini.
Tuhan Yesus, kami teringat akan pengorbananmu dengan sengsara yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua pengorbananmu. Layakkan kami semuanya untuk menerima perjamuan kudus ini. Ampuni dosa salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 25. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darah Yesus. Bukankah cawan ini persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sembah Yesus, mari kita sembah, mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang selalu ada buat kita, kasih Tuhan yang besar. Tuhan sudah berikan buat kita dengan
limpahan kasih Tuhan yang tiada terbatas buat kami. Janji-janji Tuhan selalu digenapi dalam hidup kami. Tuhan sudah rubah kutuk menjadi berkat buat kami. Bahkan keselamatan yang kekal Tuhan sudah berikan buat kami. Kami sudah dibebaskan dari hukuman maut. Kami beroleh keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk kasih yang sempurna yang Tuhan sudah berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bagi berdiri saudara. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Saya silakan pengumuman. Shalom. Kami segenap jemaat dan pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Antoni. Terima kasih Pak yang telah berberkat di tempat ini. Di bahasannya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami sudah menerima berkat-Mu Tuhan, sudah menerima tubuh dan darah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya Tuhan Kau selalu hadir di tempat ini menyertai dan memberkati kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berikanlah hati yang tulus ikhlas untuk memberikan persembahan untuk kerajaan surga di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara kantong persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman di tempat ini. Pada hari Rabu kita akan doa malam jam 7 ya. Di tempat ini dilayani oleh Rudi Kurniawan. Dan hari Sabtu BBI jam 6 sore dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Setiawati. Untuk minggu ke depan pagi jam 9:30 dilayani oleh Pendeta Samuel Tanujaya, dan sore jam 5 seperti saat ini dilayani oleh Lukas Lukman. Dan untuk ibadah minggu anak-anak, Bapak Ibu kalau saudara punya anak cucu bisa dibawa ke tempat ini untuk menghadiri ibadah anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu. Kita bangkit berdiri. Oh
Tuhan di tempat yang maha tinggi. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, sumber kehidupan kami, bahkan sumber berkat kami. Kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi terang agar kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami selalu perlu Engkau Tuhan. Kami butuh tangan Tuhan untuk menuntun langkah hidup kami. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan, Tuhan punya kasih yang tak terbatas buat kami, yang selalu menyertai hidup kami, yang menuntun kami, yang bahkan Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kami percaya itu semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini ada perkenanan Tuhan. Tuhan akan dengar dan Tuhan jawab semua doa-doamu. Segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Tuhan sanggup pulihkan apa yang menjadi persoalan. Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan terus menopang kami. Yang sakit darah tinggi, kolesterol, sakit lututnya, bahkan kencing manis, Tuhan sudah sembuhkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ada kuasa yang besar dalam dirimu. Ada urapan Roh Kudus yang saat ini mengalir, mengurapi engkau. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Engkau dijadikan kepala dan bukan ekor. Bahkan hidupmu menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi dari sekarang. Kami percaya Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang besar saat ini. Ada perkenanan Tuhan yang dahsyat di tempat ini. Ada urapan Tuhan yang turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita mengangkat tangan. Percaya dengan iman, saat engkau mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan untuk memberkati engkau. Diberkatilah ladang-ladangmu, diberkatilah buat kandunganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Bahkan buat kandunganmu, Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kiranya damai sejahtera Tuhan, damai sukacita dari Allah Bapa dan kasih-Nya yang sempurna dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami, menuntun kami, melindungi kami, menyertai, bahkan memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.